Berbagai skatepark mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Ini artinya perkembangan dunia skateboard di Indonesia berkembang dengan baik. Dan Indonesia punya segudang anak muda yang oke banget nih main skateboardnya. Salah satunya adalah Satria Fiji, skateboarder Indonesia yang diperhitungkan dunia. Dan Fiji berbagi cerita melalui sebuah buku. Weh, akhirnya mampir juga nih. Masuk. Ya inilah toko gua. Di samping ada skateparknya, di sebelah gua ada pizza. Jadi ini bisnis gua nih. Ya sebenarnya sih kalau awal ide bikin buku sih karena gue pengen punya karya yang nyata aja sih. Sejauh ini kan semua dunia digital lagi gila banget. Semua pasti ngegunainnya pasti versi digital kan. Nah gue berharapnya ini bisa jadi legacy lah buat anak-anak skate di Indonesia. Tak hanya mendapatkan pemasukan lewat kompetisi yang pernah dijuarainya, ia juga mendapatkan pundi rupiah dari pihak sponsor yang sudah menemaninya selama berkarir. Dan gue berharap juga orang-orang tuh percaya, karena menurut gue pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Jadi gue berharap ya anak muda daripada nongkrong gak jelas, olahraga yang gak jelas, mungkin dari hobinya itu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih tinggi dari gue. Menurut Fiji, jika belum punya papan skateboard tapi ingin bermain skateboard, cukup nongkrong sama pemain skateboard. Sebenarnya sih kalau biasanya di awal, kalau emang dia interest main skate, kalau dia emang mungkin kurang biaya, mungkin bisa nongkrong dulu, main di tempat komunitas skate dulu, coba pelajarin skateboard di situ. Setelah itu dia beli papan skateboardnya. Beli papan skateboard juga nggak harus yang pro model, mungkin cuman beli yang basic aja dulu, yang murah. Setelah dia udah bisa dari situ, baru dia beli yang bagus. Terus tekunin lagi main skate-nya, sekarang udah banyak di digital, dari sosial media gampang banget dicari. Terus cobain kompetisi untuk prestasi. Setelah itu dikembangin, jangan cuman mentok di prestasi. Selain buku, Fiji juga berbisnis baju. Saat pandemi ini, Fiji pun tak ragu memulai berbisnis kuliner. Ini gue bangun dari pas pandemi, justru bulan Juni tahun lalu. Di saat galau-galau karena pandemi, akhirnya berpikir kayak, kenapa nggak bikin usaha aja lah. Nah waktu itu gue bangun pertama itu, clothing gue duluan, terus sebulan kemudian selembar pizza bikin di sini. Oh yang pasti karakternya tetap skateboard. Di sini juga gue ada beberapa satu campaign yang pengen movementnya itu skate for everybody. Jadi ini untuk ngangkat si skateboard ke umum, dimana skateboard itu punya semua orang. Jadi selama ini kan anak skate doang, poser segala macam nih. Dan di sini juga gue bikin skateboard is not a crime. Nggak semuanya anak skateboard itu kriminal. Jadi sebenarnya baju-baju gue lebih ngangkat yang nggak terlihat sih. Makanya namanya street visible. Nah, di sini ada fingerboard juga nih. Jadi buat dimainin kayak gini. Ini ada skateparknya juga. Ini. Biasanya ada komunitasnya juga main di sini. Jadi buat yang pada mau main fingerboard bisa datang ke toko gue di Street Visible. Main skateboard ternyata bisa dilakukan di dalam ruangan loh. Simak deh tipsnya dari Satria Fiji. Nah, biasanya nih gue selama pandemi nih, waktu gue nggak bisa main skateboard di outdoor, biasanya gue di rumah, yang penting masih olahraga. Nah, gue kasih tips nih, kalau di rumah nih, gimana sih cara olahraga pakai skateboard? Lu bisa kayak gini, push up, pakai skate. Ini buat perut lo di sini, buat ngencengin perut gitu. Terus biasanya sih, paling gue cuma nahan-nahan gini buat nahan perut juga, kayak gitu. Cobain deh, lumayan sakit. Fiji juga tidak pelit bagikan tips dasar jadi pemain skateboard. Nah, gue pengen kasih tahu kalian nih teknik dasar main skateboard. Itu teknik dasar main skateboard itu yang pertama keseimbangan, kedua meluncur, ketiga tic-tac, keempat ollie.
Nah, itu dia basicnya. Jadi gue akan kasih tahu step-stepnya dari awal main skate, dari keseimbangan dulu. Jadi yang pertama itu, kalau pengen main skate, jangan langsung naik ke atas skateboardnya, tapi lu berdiri di samping papan skate kayak gini. Terus lu taruh kaki kanan lu atau kaki kiri lu, boleh kayak gini. Kalau misalkan enak dari sini juga boleh kayak gini. Nah, ini gue pakai kaki kanan di depan. Ini jangan dijalanin dulu. Kemudian lu naikin kaki belakang lu ke 4 baut di belakang kayak gini. Nah, kalau misalkan udah seimbang, udah enak. Kali ini pakai dorongan. Jadi tadi kalau udah seimbang udah bisa, habis itu meluncur. Bagi Viji, skateboard adalah segalanya. Mimpi terbesarnya adalah ingin membuat museum skateboard hingga skate shop. Semoga cepat terwujud ya.